Itulah yang menjadikan segala penyebutan nasab di dalam Al-Quran pada umumnya seringkali menghadirkan contoh-contoh kemuliaan. Terlebih ketika nasab itu dilekatkan pada sosok-sosok tertentu yang mulia secara spesifik. Misal, yang perempuan ada Maryam, wa Maryam binata Imran. Dan belajarlah tentang Maryam, anak perempuannya Imran. Seorang perempuan mulia, nasabnya disebutkan langsung pada ayahnya Maryam, anak perempuannya Imran, karena menunjukkan satu kemuliaan yang sangat luar biasa, satu keteguhan, kedekatannya dengan Allah, bagaimana orang tua merawatnya, akhlaknya yang sangat mulia. Bukan hanya menunjuk kepada nasab keluarganya saja, dari keluarga Imran yang baik, yang mulia, tapi Maryam menunjukkan kemuliaan nasab ini dan menjaganya dengan sifat-sifat perilaku mulia, ketakwaan kepada Allah, sehingga menjadi contoh yang melewati setiap masanya. Bahkan ketika melahirkan putra tunggal beliau, dengan cara yang istimewa pula, dari sikap yang mulia, dari perilaku yang mulia, ibadah yang mulia, maka lahirlah anak yang mulia yang terpilih. Bisa itu menjadi harapan kakek neneknya, Imran dengan Hannah. Berharap lahir anak laki-laki, kemudian yang lahir perempuan, ternyata cucunya laki-laki. Dan diberi nama Isa. Dan jangan lupa, Isa pun alaihissalam disebutkan dengan nasab ke atasnya. Isa bin Maryam. Isa satu-satunya anak laki-laki Maryam alaihissalam. Bagaimana Al-Quran menyifati Isa alaihissalam? Ternyata kemuliaan nasab ini dirangkai dengan kemuliaan perilaku. Sangat viral di Quran surah 19 dengan namanya Maryam, bahkan khususnya di ayat 31 sampai dengan ayat 33 itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah, dan seterusnya sampai kita dapati wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, keselamatan di dunia saat akan wafat sampai dengan dibangkitkan di akhirat dalam kebaikan. Dan menariknya, beliau juga menyebutkan beliau berbakti kepada ibundanya, beliau mengabdi kepada Allah dengan sempurna, dan juga dipertemukan dengan saudara, nasabnya juga tersambung dalam situasi yang unik. Ayahnya yang meminta itu Zakaria alaihissalam supaya terlahir seorang anak khusus yang Allah saja menganugerahkannya dengan cara yang luar biasa. Menyembuhkan kembali istrinya, bisa mengandung, melahirkan, diberi nama dengan Yahya, dan itu pun pemberian dari Allah. Menariknya, ketika turunan nasab ini disebutkan dari Zakaria, kemudian melahirkan Yahya, menariknya, Yahya disifati oleh Allah dengan perilaku-perilaku yang sangat bisa dan sangat luar biasa diteladani, sifat-sifat yang mulia, yang dengan itu ia dikenang. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah, wa atainahu al-hukma sabiyya, wa hananan min ladunna, wa zakata, wa kana taqiyya, wa barran biwalidayhi, wa lam yakun jabbaran asiyya, wa salamun alaihi yawma wulida, wa yawma yamutu, wa yawma yub'atsu hayya. Betapa banyak keunggulan perilaku yang disematkan dalam sifat-sifat ini, dan dengan keunggulan itu menjadi contoh bukan hanya bagi kita sebagai muslim kini, tapi juga kita bisa melacak itu semua sampai ke keluarga ke atasnya. Puncak semua itu, bila kita kumpulkan seluruh keteladanan dari setiap era nabi-nabi mulia, Rasul mulia, maka keseluruhannya kita akan temukan keteladanan itu dalam wujud seorang sosok paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah tercinta Nabi Muhammad SAW. Maka kemuliaan beliau yang nasabnya juga tidak terputus. Beliau lahir, ayahnya sudah meninggal, tapi nasabnya sangat jelas, yang tentu banyak tersebar di kitab-kitab yang bisa kita baca. Tidak cukup dengan itu, bahkan di dalam Al-Quran, kemuliaan itu semua ditampilkan lebih dengan kesempurnaan keteladanannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh jangan pernah engkau ragukan pada kepribadian Rasulullah itu ada keteladanan yang paripurna, yang terbaik, yang bisa melahirkan pahala. Ujung kaki sampai tarik ke atas ke ujung kepala beliau yang mulia, semuanya teladan. Pikirannya teladan, pendengarannya teladan, tuturnya teladan, sampai berjalannya pun teladan. Sehingga Al-Quran sangat tegas mengungkap keteladanannya dengan bentuk pujian. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau itu adalah sosok pribadi agung, pemilik semua keteladanan yang sangat mulia. Wa kana khuluquhul Quran. Demikian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang kepribadian Rasulullah, akhlaknya yaitu Al-Quran. Saudara-saudariku dimanapun berada, nasab adalah sesuatu yang sangat mulia untuk kita semua. Ketersambungan nasab juga menjadikan perhatian yang tinggi dalam Islam.
Untuk itulah pernikahan diatur, supaya tidak ada kekacauan nasab. Untuk itulah zina dilarang, supaya tidak terjadi keguncangan dalam nasab. Nasab begitu mulia. Dan puncak kemuliaan nasab itu adalah penjagaan terhadap nasab itu dalam bentuk kemuliaan akhlak, kemuliaan perilaku, kemuliaan ibadah, sehingga semua itu terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Dan dari situlah kemudian Allah memberikan contoh-contoh keteladanan dalam nasab dan proses penjagaannya dalam bentuk perilaku yang baik untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang nampak pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW.